Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPP semuanya dimanapun berada. Selamat datang juga, selamat bergabung kepada semuanya, juga kepada Syekh Rizky Ahmad. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita dan juga ridho, karena pada hari ini Alhamdulillah berkat ridhonya kita bisa berkumpul di kajian MPP, kajian mingguan. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Baiklah sahabat MPP, kali ini kita akan membahas mengenai jurus jitu menjalani Ramadan bareng Syekh Rizky Ahmad. Masya Allah ya, sahabat MPP, nggak kerasa bentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat hari Isra Mi'raj kemarin ya, Isra Mi'raj kalau nggak salah kemarin. Semoga kita mendapatkan juga banyak manfaat dari Isra Mi'raj ini. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan karena memang sudah dekat dan tidak ada salahnya kalau kita mempelajarinya, mungkin jurus-jurusnya agar bisa memaksimalkan Ramadan kita jauh-jauh hari sebelumnya agar kita bisa mendapatkan banyak-banyak kebaikan, bonusnya insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kajian, izinkan saya membacakan biodata singkat dari Syekh Rizky Ahmad, MSc, MBA, PhD. Syekh Rizky Ahmad, saya membacakan biodatanya secara kesimpulan aja karena waktu kita memang sangat mepet ya. Kita kajiannya sebenarnya hanya 45 menit. Oke. Baik, saya akan bacakan. Syariski Ahmad, SMC, MBA, PhD, beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu S3 Medicine Alternatif, lulusan UIPM Malaysia. Beliau juga menempuh pendidikan di bidang komunikasi bisnis syariat, kemudian perbankan lulusan Universitas Juanda dan Business Administration, lulusan S2 di Singapura dan S3 di UIPM Malaysia. Fokus beliau dalam karir dan pekerjaan saat ini adalah public speaking, hipnoterapi, human lie detection, financial planning, dan tentunya sanad Al-Quran 14 qiraat. Beliau juga memiliki kegiatan olahraga yang ditekuni secara profesional, yaitu memanah berkuda. Semoga sudah bisa mensimpulkan ya, Syekh Rizky Ahmad. Mungkin nanti kalau ada yang mau ingin tahu lagi mengenai Syekh Rizky Ahmad bisa bertanya langsung mengenai latar belakang atau mungkin pendidikan dari Syekh Rizky Ahmad. Baiklah, karena waktunya juga yang sangat mepet, para sahabat MPP, kita bisa memulai kajian ini. eh kita lihat Syekh, apakah nanti cukup waktunya karena ibu-ibu di sini yang ikut di kajian ini adalah ibu-ibu yang aktif dalam pekerjaannya sebagai ibu dari anak-anak yang harus menjemput anak-anaknya di sekolah kebanyakan itu adalah pukul jam 12 kurang seperempat maksimal gitu Syekh. Jadi ya kita ibu-ibu di perantauan ini ya semuanya dilakukan semuanya memang sendiri gitu Syekh. Baik, kita langsung aja kalau gitu Syekh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan. Oke. Terima kasih banyak Bu Dini sudah eh, membuka acaranya. Bismillah. Boleh langsung saya mulai? Langsung saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Oke, alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa sedikit berbagi terkait Ramadan bersama teman-teman yang lagi berada di Prancis ya dan di Indonesia juga buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, nanti di akhir ada ini, ada suatu hal. Nah, di sini yang bisa nebak saya pakai AI-nya berapa persen di sini, itu boleh. Itu nanti dapat satu ini, satu kanvas, coaching kanvas kehidupan gitu. Gimana caranya biar hidup tuh terarah kayak gitu. Nah, kalau ini makanya disimak ya PPT-nya. Ini pakai AI gak ya? Berapa persen ya pakai AI-nya? Apakah 100%, 90%, 80%, 60%, dan lain-lain. Oke. Oke, sip. Oh iya benar dari Malaysia. Oke. Oke, sip. Kita mulai ya, teman-teman. Tapi sebelum mulai membahas tentang Ramadan, boleh dong teman-teman di
jawab tentang ini. Teman-teman pernah gak sih ngerasain wow gitu, wow banget gitu pas ngedenger suatu informasi. Ya, misalnya ngedenger suatu hal gitu, misalkan ayam bisa kungfu gitu, itu kan wow banget ya. Nah, ada gak teman-teman ngerasain tentang hal-hal seperti ini? Oh ya kita santai ya, Ana santai karena kayak cerita-cerita aja. Oke, gimana? Ada? Boleh komen di kolom komentar ya. Ada gak? Kalau ada, apa? Kayak tadi misalkan contohnya ayam lagi kungfu gitu, atau panda lagi apa gitu. Ada? Ada? Oke, sip. Gak ada yang komen. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau Malu-malu Ana, kali, Syekh. nggak apa-apa. Kalau Ana ada teman-teman. Jadi Ana punya momen yang menurut Ana itu wow banget gitu. Wow banget. Ketika Ana tuh lagi ngebahas tentang habits gitu. Habits itu sebenarnya dari pandangan ulama tuh gimana ya? Nah, dari situ Anda baca buku tuh. Di sini Anda baca buku dan ketika baca buku itu Anda langsung menemukan sesuatu yang bikin wow banget gitu. Ketika apa? Ketika lagi baca tentang ulama ngebahas tentang habits gitu. Pandangan ulama terkait habits kayak gitu. Jadi selama ini Anda tuh mikir kita tuh punya habits baik itu kan biar apa? Biar disiplin, terus biar kerjaan gak berantakan, ya kan? Biar hidupnya sukses, biar bahagia dan lain-lain. Tapi semua itu tuh berubah tuh. Semua itu berubah. Setelah apa? Setelah negara api menyerang. Bukan setelah negara api menyerang. Tapi semua itu berubah setelah Anda mendengar tentang firman Allah yang mengatakan bahwa fala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi jangan mati dalam keadaan muslim. Dan di sini Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini, beliau tuh bilang ahsinu fi halil haya wa zamu hadza liyarzuqumullah alwafata alaih. Berbuat baiklah selama hidup kalian dan berpegang teguhlah dengannya agar kalian itu dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal untuk wafat di atasnya. Kemudian beliau lanjutin kan, fa innal mar'a yamutu ghaliyan ala ma kana ali wa yub'atsu ala ma mata ali. Karena sesungguhnya manusia itu biasanya meninggal dunia sesuai dengan keadaan yang selalu ia amalkan dan akan dibangkitkan kembali itu berdasarkan keadaan yang ia wafat di atasnya. Dan di sini keren banget gitu. Jadi kayak visioner banget ulama terdahulu tuh. Jadi visioner banget. Jadi mikirnya tuh nggak cuma dunia aja. Biasanya kan orang-orang biasanya kita tuh mikir oke habits biar bahagia ini biar mati matinya baik gitu. Dan ada yang lebih visioner lagi. Yang lebih visioner lagi itu ketika Rasulullah SAW bilang yang lebih keren nih ini yang anda nemu keren yaitu ketika bahas Rasulullah SAW itu ketemu sama Sa'ad kan Sa'ad lagi wudhu habis itu Rasulullah SAW bilang jangan boros wudhunya jangan boros gitu kan alangkah borosnya wudhumu itu wahai Sa'ad itu kata Rasul kemudian Sa'ad tuh bilang emangnya untuk ketika berwudhu ada ini ya ada pemborosan ya kayak gitu nah kemudian Rasulullah SAW tuh bilang iya meskipun kamu lagi wudhu di sungai yang mengalir. Nah, mungkin banyak orang itu nggak nyadar, mungkin orang banyak berpikir untuk hadis ini tuh ngomongin tentang, oh kita tuh nggak boleh boros gitu, kita tuh nggak boleh ini, nggak boleh mubazir dan lain-lain. Tapi untuk anak pribadi, anak memahaminya tuh di sini, ini ngomongin tentang habits gitu, ngomongin tentang habits. Jadi Rasulullah SAW kan ngelarang untuk boros ya dalam berwudhu, bahkan jika di sungai. Nah, kalau kita larinya ke habits, nah kalau misalkan kita terbiasa irit dalam kondisi apapun, mau airnya lagi banyak, lagi sedikit, kita tuh bakal irit gitu, bakal hemat gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita tuh terbiasa boros ya, kita terbiasa boros, ya udah kita bakal boros juga, mau punya banyak maupun sedikit itu bakal boros. Kalau kita masukin ke gaya hidup, ini kalau misalkan kita pendapatan kita naik, kehidupan kita juga gaya hidup kita akan naik. Tapi kalau kita biasa irit segini misalkan pendapatan kita naik gaya hidup kita ya tetap segini juga kayak gitu kan nah maka dari itu hadis ini tuh larinya ke habits gitu dan ini cukup merubah cara pandang Anda gitu terkait habits ini gitu yang sebelumnya mikir itu biar disiplin biar sukses
biar bisa berkontribusi gitu, biar pinter, kontribusi buat umat gitu. Sekarang tuh jadi kayak gini. Jadi kita tuh perbaiki habits, habits kita jadi baik, habis itu bonusnya dapat dunia, habis itu meninggal dengan baik, habis itu dibangkitkan dengan baik, habis itu kita dapat surga tertinggi. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi pandangannya itu berubah ketika mendengar ini, mendengar apa perkataan para ulama. Kemudian pertanyaannya, apa itu habits gitu? Nah, habits itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lakukan secara otomatis, bahkan kita bisa melakukannya tanpa berpikir kan. Contoh kayak misalkan masak gitu. Masak kan kita masukin bakso ke apa? Ke kuah itu kan nggak mikir ya. Ya udah lemparin aja karena itu udah jadi habits gitu. Jadi habits itu aktivitas yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi dan itu jadi bagian diri kita gitu. Habits itu adalah kita. Contohnya misalkan kayak misalkan di sini ada Ustazah Vina, misalkan Ustazah Vina itu suka nyimak hafalan kan, nyimak hafalan sambil ngasuh anaknya di mobil gitu, sambil nyetir juga mobil gitu. Nah, bagi kebanyakan orang mungkin hal itu tuh kayak, kok bisa gitu. Oh, kok bisa gitu kan. Bagi sebagian orang mungkin bakal berpikir, loh kok bisa kayak gitu kan. Tapi bagi Ustazah Vina mungkin hal itu biasa aja. Nah, kemudian kalau kita lihat ada orang yang PPT-nya keren banget, misalkan ada Ustazah Titin, loh, bikin kanvanya bagus banget gitu, buat BJ misalkan. Tapi PPT-nya keren banget gitu, semoga Allah berkahi. Nah, terus ini keren, nah mungkin bagi Ustazah Titin itu biasa aja gitu. Lah, biasa aja gitu kan. Tapi bagi kita itu keren. Kenapa kok kayak gitu? Karena itu udah jadi kebiasaannya Ustazah Titin. Masih bingung nggak terkait habit? Oke, kalau masih bingung kita coba praktek ya. Nah, maksudnya, maaf, maksudnya yang tadi biasa itu baik menurut saya Titin itu bukan biasa yang ya biasa jelek gitu enggak, bukan konotasi negatif, tapi biasa di sini itu merupakan pembiasaan dari latihan yang berulang-ulang. Jadi bisa juga kita katakan jadi biasa di sini itu adalah melakukan hal yang luar biasa, kemudian diulang-ulang, habis itu jadi biasa. Habis itu kita nggak kenal lagi kata susah. Nah, kalau masih bingung terkait habits itu apa, coba teman-teman praktekin untuk baca teks ini ya, tapi di dalam hati aja. Di dalam hati aja ya. Oke, sip. Nah, satu, dua, tiga. Coba teman-teman bisa baca gak? Nah, ini. Ada yang bisa baca? Dalam hati aja. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ngerasa bingung buat baca tulisan Arab yang tadi, itu bisa dipastiin teman-teman itu belum punya habits untuk membaca literatur Arab gundul. Dari mulai sulit nyusun katanya, terus rangkai jadi kesimpulan yang utuh, atau ngasih harokat gitu. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang tadi masih mikir, kayak misalkan, masih mikir misalkan kayak gitu, kayaknya butuh waktu 10 sampai 15 menit deh, biar gue bisa baca bacaan yang tadi kayak gitu. Nah, maka teman-teman itu termasuk ke yang tahu, tapi belum menjadikan bacaan kitab Arab itu habitsnya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah jago gitu, udah kayak gampang ini mah gitu kan, misalkan udah satset gitu. Berarti membaca literatur Arab itu merupakan habitsnya teman-teman. Saya punya suatu bacaan atau amalan. Saya punya wirid yang mana mungkin kalau teman-teman bisa membaca wirid ini, teman-teman bakal bisa baca tulisan Arab. Gitu. Ada yang mau tahu? Coba baca dulu ya wiridnya. Ini, coba baca dalam hati. Udah, dalam hati ya. Oke. Coba, kita coba. Oke, coba teman-teman sekarang baca ini. Gimana? Bisa gak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. bisa kan? Langsung bisa kan ya gitu, langsung bisa gitu. Kenapa kok kita tiba-tiba bisa langsung baca ini kayak gitu kan? Kenapa gitu? Bukan karena mantra yang tadi. Kenapa? Tapi karena lafal ini itu sudah menjadi habits kita. Karena kita 17 kali minimal baca ini kayak gitu. Jadi ya udah, ini udah jadi kebiasaan saya seperti itu. Gitu. Tapi apakah teman-teman ngerasa luar biasa bisa baca ini? Enggak kan, biasa aja gitu.
biasa aja gitu. Kenapa? Karena udah biasa. Nah itu, begitulah habits bekerja. Habits itu adalah kita gitu. Jadi kita itu adalah kumpulan informasi dari banyak banget habits. Jadi, nah habits tuh kayak gini. Jadi kita tuh dilihat orang tuh dari kegiatan kita, habis itu orang lihat kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan orang kita mau dilihat orang jadi apa, personality kita itu dibentuk sama habit kita kan. Habits kita terus sama aksi kita, kemudian tujuan aksi diciptakan oleh tujuan, tujuan diciptakan oleh apa pemikiran seperti itu dari ide-ide. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau bikin personality kita, ya ini dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita nanti menciptakan tujuan, si tujuan itu nyiptain aksi, aksi nyiptain habits. Habits nanti nyiptain personality. Gitu. Jadi pastiin kita memilih habits yang baik dalam diri kita. Karena mau kita tuh milih atau enggak milih habits, habits tuh bakal ada di dalam diri kita gitu. Tapi sayangnya, ya misalkan kayak gini, apa kita punya pohon kayak gini, tumbuhan dan lain-lain. Nah kalau kita nggak milih numbuhin yang baik-baik gitu kan, gitu, itu akan tumbuh yang jelek gitu karena seperti itu. Sayangnya secara alamiahnya biasanya yang muncul itu habits yang buruk, bukan habits yang baik seperti itu. Nah, jadi pastiin kita tuh punya habits yang baik di diri kita gitu. Ibaratkan lahan luas yang tadi, kalau kita numbuhin pohon durian, mangga dan lain-lain bunga gitu, ya udah di situ nggak akan ada tumbuhan yang nggak diinginkan. Tapi kalau kita nggak milih itu, bakal ada ini tumbuhan yang gitu. Alangkah indahnya kalau kita bisa manipulasi tadi habits itu untuk tujuan kita. Ya, misalkan ini wah duriannya udah tumbuh main bola gitu. Dia tendang bolanya ke durian atau ke mangga. Jatuh habis itu dimakan kan. Buat tujuan kita kan biar enak gitu. Bukannya malah mengendalikan kita. Aduh, rumput-rumput ini ganggu banget gitu. Terpaksa deh harus ngebersihin ini gitu kan. Jadi diatur sama si rumput gitu, si habits yang jelek sehingga kita harus memperbaiki hal itu. Oke, pertanyaannya gimana habits terbentuk biar kita tuh bisa menumbuhkan habits kayak gitu. Nah, kemudian Ana ngasih pertanyaan dulu. Nah, gimana sih habits itu sebenarnya terbentuk? Pertanyaan, teman-teman kalau misalkan anggaplah teman-teman ini lagi di stasiun, habis itu, eh, habis itu ini apa? Habis itu nunggu suaminya di stasiun atau temannya di stasiun, apa yang akan teman-teman lakukan? Boleh di komen di kolom komentar ya. Apakah ngasuh ngasuh anak, apakah makan, atau main HP, yang mana tuh? Boleh di komen di kolom komentar. Oke, umur ya, wih, soleh banget. Ada yang baca buku, main HP, kayak gitu kan. Nah, ngeliat sekitar, kayak gitu. Chatting, main HP lah ya, gitu. Nah, oke, kalau yang jawabannya main HP, kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa sebenarnya bisa terjadi hal-hal seperti ini? Nah, kalau misalkan jawabannya HP, itu jawabannya itu biasanya ada dua, atau apapun lah, apapun, itu jawabannya tuh dua biasanya. Nah, kalau anggaplah HP ya, kalau HP berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena HP tersebut itu ada di deket kantongnya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu HP tersebut itu punya hadiah gitu, punya hadiah. Atau bisa ngilangin kebosanan teman. Sehingga habit itu terciptanya kayak gini. Gini, kita bosen, habis itu ada sinyal, ada HP, dapat ide, oh HP ini bisa ngilangin kebosanan. Habis ini kayak gini, jadi senang. Habis itu dilakuin terus menerus, habis itu jadi rutinitas. Kalau mau ganti habit ya tinggal kayak gitu, tinggal hilangin aja. Kalau misalkan tadinya HP di kantong ya jadiin Quran di kantong, habis itu oke, baca Quran deh kayak gitu. Dan rutinitas ini merupakan ibu dari habits. Dan ayahnya dari habits apa? Ayahnya adalah latihan. Ayahnya adalah latihan. Jadi dua hal ini dia melahirkan seseorang yang namanya habits. Gitu. Jadi ayah itu nunjukinnya sekali biasanya ngasih tahu yang benar dan salah. Habis itu ibu nyempurnain, nyempurnain. Makanya ibu tuh sering banget tuh sama anak kan gitu. Karena peran ibu tuh luar biasa gitu. Karena emang gitu, ibu tuh menyempurnakan sesuatu. Keren banget kan. Nah contoh kayak misalkan udah kayak gini, misalkan kayak tadi Ustazah Vina itu udah semakin baik kan dalam mengasuh anak gitu. Ngasuh anak sambil nyimak setoran, sambil main mobil.
Nah, Ustazah Vina ini dia bisa nyempurnain skillnya tadi itu dengan latihan terus menerus setiap hari kayak gitu. Habis itu ya udah, hal yang luar biasa tadi itu jadi dianggap biasa aja. Kalau kata manajemen mah ya latihan manajemen itu biar efektif. Adapun terus menerusnya itu biar efisien seperti itu. Nah, jadi dengan kebiasaan apapun itu bisa didesain, termasuk kematian. Kematian pun bisa didesain. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, seorang hamba itu akan meninggal dunia sesuai kebiasaannya, sewaktu ia masih hidup. Gitu. Dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal dunia. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya dengan kita punya habits yang baik, maka kita sama aja udah mendesain end game kita menjadi baik. Gitu. Jadi end game diciptakan melalui opening. Ibaratkan main catur nih, kalau misalkan kita main itu pengen punya end game yang bagus, berarti opening kita harus bagus, kemudian middle game kita harus bagus, baru end game kita bagus. Di situ menang. Kalau misalkan kata masak, itu kita udah ngumpulin bahan dulu, openingnya tuh ngumpulin bahan yang berkualitas. Habis itu dimasak, dicucinya tuh, dicuci dan dimasaknya tuh gimana caranya biar proteinnya nggak rusak, kayak misalkan, dan lain-lain. Habis itu penyajiannya di end game. Dan syarat biar masakan kita oke, itu adalah bahan bakunya oke, terus cara memasaknya oke. Kayak gitu. Sama aja, seperti itu. Nah, kayak gitu. Tapi bukan berarti kita itu akan meninggal dalam kondisi kegiatannya ya. Contoh kayak misalkan masak gitu. Masak tuh kan amalan baik ya. Masak tuh amalan baik, habits baik gitu. Nah, bukan berarti kita tuh meninggal dalam kondisi masak, tapi masak itu merupakan perbuatan baik dan kita selalu melakukan perbuatan baik dan habits kita adalah melakukan perbuatan baik kayak gitu. Jadi kita diwafatkan dalam kondisi baik kayak gitu. Jadi bukan aktivitasnya, tapi amalannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau desain tuh sebenarnya dengan kita rajin sholat itu kita mengamalkan rukun Islam itu kita bisa mendesain kematian kayak gini kayak gitu. Kayak misalnya sholat menghilangkan sifat munkar, di situ menjadi pribadi yang lebih baik ya otomatis nanti kematiannya baik. Makanya dengan kita punya mengamalkan rukun kita berislam dan beriman itu udah jalan pintas menuju surga sebenarnya. Gitu jadi nggak repot-repot lagi. Nah, kemudian ya jadi seperti ini apa misalnya ada pertanyaan, bukannya kematian itu cuma diketahui sama Allah ya? Iya betul, tapi dengan kita melakukan hal yang baik, kita tuh bisa meningkatkan potensi dapat hidayah. Kita tuh naik. Kemudian kita kalau udah dapat hidayah, kita bisa istiqomah. Kalau udah istiqomah, kita akan selalu melakukan hal baik. Kalau kita udah melakukan hal baik, kita wafat dalam kondisi baik. Gitu. Nah, dibangkitkan juga dalam kondisi baik. Pertanyaannya, apakah habits kita mengarahkan kepada kematian yang baik atau yang buruk? Ini boleh dijawab di dalam. Oke, kemudian apa hubungannya sama Ramadan? Gitu? Apa hubungannya sama Ramadan? Prolognya lama banget ya. Gitu. Apa hubungannya sama Ramadan? Nah, sama aja dengan kematian gitu. Yang bisa kita desain dengan habits. Gitu. Ramadan pun bisa kita desain mau ke arah mana Ramadan kita pakai habits kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pengen end game kita, Ramadan kita tuh keren gitu kan. Maka kita harus punya open yang keren kan. Ramadan pun sama. Kalau kita pengen Ramadan kita itu keren atau sukses, maka kita harus punya opening yang bagus. Karena banyak orang yang gagal di Ramadan itu karena kurangnya persiapan gitu. Kurang persiapan atau opening mereka tuh kurang gitu. Atau karena memang Ramadan tuh bukan habits mereka. Terkadang ya, kita tuh cuman terfokus untuk Ramadan ini cuman fokus kayak ininya aja nih. Hal kayak gini. Hal-hal kayak gini. Gimana ya olahraga ketika di bulan Ramadan gitu. Kita cuman fokus-fokus kayak gini aja gitu. Terus misalkan ini, wah masak apa hari ini gitu. Terus masak apa ya hari ini. Kita gimana ya apa ya resep enak ketika Ramadan kayak gitu. Dan gimana ya cara ngatur waktu ketika Ramadan gitu. Namun sayangnya kita tuh jarang ngelatih diri kita buat menjadikan Ramadan tuh habits kita gitu. Masih ingat kan tadi ayah tuh apa? Ayah dan ibunya habits. Jadi ibu itu berperan untuk menyempurnakan dan ayah itu berperan sebagai ilmu untuk membenarkan. Kayak gitu kan. Nah, di sini hmm, apa? Kita sering banget tuh nyari si ayahnya kan. Nyari si ayahnya gimana cara olahraga, gimana cara yang bikin resep enak, gimana cara ngatur waktu gitu. Iya, sering banget tuh nyari si ayahnya. Biar kita Ramadannya bener, itu sering.
Tapi jarang banget dari segi prakteknya. Ibu tuh kan penyempurna gitu, biar kita jago gitu ya. Nah itu jarang banget kita nguasain si ibu. Sehingga kita itu hanya sebagai penguasa informasi aja. Kita tahu tuh ilmu-ilmu tentang Ramadan tuh kita tahu gitu ya. Kita tahu semua ilmu tentang Ramadan, tentang resep-resep ala Ramadan itu udah hafal gitu, misalnya di luar kepala. Tapi nggak ada yang dipraktekin gitu. Nah hal ini salah satu yang bikin banyak orang gagal di bulan Ramadan. Bukan karena kurangnya ilmu gitu, tapi karena apa? Karena kurangnya persiapan gitu. Dan kurangnya persiapan itu disebabkan oleh kurangnya perencanaan. Artinya Ramadan kita akan oke jika perencanaan kita oke. Frameworknya kayak gini. Perencanaan kita oke, kemudian persiapan kita oke, kemudian praktekinnya juga oke. Habis itu Ramadannya jadi oke, kayak gitu. Nah, kemudian emangnya eh, hmm, emangnya ada dalilnya gitu. Emangnya Muslim tuh harus merencanakan segala sesuatu ya? Mana dalilnya gitu. Jadi dalam Islam itu khususnya anak pribadi gitu. Nah, anak tuh selalu bilang gini, oh jangan sebut Rizky Ahmad gitu kalau misalkan gak ada dalil di setiap tindakan yang anak lakukan gitu. Kayak misalkan anak bisnis ekspor, kenapa gitu? Kenapa anak bisnis ekspor gitu kan? Itu anak bisa kasih tahu dalilnya gitu. Kenapa anak apa jadi atlet horseback archery gitu? Itu anak bisa tunjukin dalilnya. Kenapa anak nge-gym? Kenapa ini dan itu gitu. Jadi selalu ada dalil gitu. Anak selalu mencari dalil dari setiap aktivitas yang anak lakukan. Jadi kalau misalkan anak ditanya, kenapa gitu? Anak bisa bangga bilang kayak gini, ya saya melakukan ini karena memang Allah yang nyuruh gitu. Allah yang menyuruh gitu. Kenapa kamu jadi apa? Kenapa kamu belajar? Ya Allah yang nyuruh gitu. Anda bisa bilang, Allah bilang kayak gini, terus sahabat bilang kayak gini. Misalkan nanti Anda dapat Nobel Prize misalkan kayak gitu. Dapat penghargaan Nobel misalkan. Nah, di sini Anda bakal bilang Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Habis itu Anda bilang, segala pengetahuan yang saya tuangkan ini itu sumber utamanya adalah kitab ini, Al-Qur'an gitu. Dan semoga. Dan itu pesan tersiratnya ya. Pesan tersiratnya otomatis gini. Gue pakai Quran, udah berdiri di sini, lu nggak pakai Quran, belum di sini, makanya baca Quran gitu kayak gitu. Dan di situ itu kan orang-orang pintar semua ya, meskipun mungkin banyaknya non Muslim. Nah di situ, tapi semoga dari situ orang-orang pintar, oh gara-gara Quran nih, oke dia langsung membaca Quran kan, oh iya Quran keren, habis itu dapat hidayah, habis itu masuk Islam, kayak gitu. Nah itu jadi kayak oke, kayaknya harus gitu deh. Nah kayak gitu. Oke, balik ke laptop. Emang ada dalilnya terkait perencanaan? Ada teman-teman. Ini ada dalilnya di surah Al-Hasyr ayat 18 terkait ini. Supaya orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang kita tuh suruh direncanakan dan Imam Ghazali itu beliau bilang terkait hal ini gitu. Jadi Muslim yang keren itu dia tuh yang memang merencanakan nanti apa nanti dia bakal gimana nanti dia bakal gimana. Dan ada hadisnya juga, jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menghitung-hitung amal perbuatannya dan persiapin amalan untuk hari esok. Hari ini gimana ya, hari ini gue nilainya 80 gitu, oh besok harus 81. Terkadang ya orang tuh oke, gue harus berubah jadi lebih baiknya tuh kayak dari 0 ke 50 gitu, itu kepanjang kegedean gitu. Dari 0 ke 1 itu udah bagus, dari 1 ke 2 itu udah bagus, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah itu 1 1 1 1 atau 0,1 juga udah bagus banget kayak gitu. Tapi yang pasti kita hitung kayak gitu. Kita hitung, dan di sini Muslim, jadi Muslim yang keren itu dia tuh yang selalu merencanakan sesuatu untuk hari esok kayak gitu. Kalau enggak ya gimana ya? Ya belum keren. Dan potensi menangnya itu kecil dan enggak sehat juga. Ibaratkan kayak Ramadan itu adalah lomba misal. Ramadan itu adalah lomba. Ya gimana ya kalau kita lomba tapi enggak latihan gitu. Potensi menangnya kecil kayak gitu. Tapi bisa aja sih tetap juara gitu. Dan Anda tahu yang kayak gitu. Ana, Anda jarang latihan, tapi nggak tahu kenapa menang. Nah, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi rata-rata orang tuh pada latihan. Dan ini Ana menyadari ini ketika Ana lagi jadi juri cabur endurance. Jadi Ana tuh di horseback archery itu sampai kejuaraan dunia kan, sampai kejuaraan dunia. Nah di sini Ana cedera, habis itu oke, gue stop dulu deh horseback archery. Nah, habis itu Ana ditarik jadi juri gitu. Ditarik jadi juri, cuman cabur yang lain masih berkuda karena Ana punya sertifikat, banyak sertifikat untuk kejurian kayak gitu.
dan nggak tahu kenapa padahal anak masih muda juga. Nah, itu buat cabur endurance. Jadi tahun lalu tuh di PON dan tahun sebelumnya, tahun depan Uni Emirat Arab, tahun sebelumnya, dan ini yang Anda dapat pelajaran. Tahun sebelumnya itu ininya apa? Seleksi untuk PON-nya. Seleksi untuk PON-nya. Dan di situ banyak banget kan kuda tuh yang diinfus malam-malam. Diinfus malam-malam. Jadi sebelum lomba ceritanya buat persiapan lomba biar oke gitu. Logika aneh kan langsung jalan lah. Perasaan lomba sama nggak lomba sama aja gitu. Iya kan? Harusnya sama aja gitu lomba sama nggak lomba gitu. Harusnya sama aja kalau memang habitsnya udah bener gitu. Jadi kalau dia melakukan hal spesial pas mau lomba, berarti keseharian dia tuh masih culun kayak gitu. Karena kudanya jarang latihan sama kayak Ramadan gitu. Kalau tiba-tiba datang terus kita melakukan hal spesial gitu. Apa kayak wah jadi capek gitu. Itu berarti kita masih culun ini habitsnya. Habits Ramadan ini. Padahal kunci dari perlombaan itu adalah untuk menjadikan diri kita tuh jadi yang lebih baik gitu. Kita jadi tahu posisi kita di mana, kemudian nilai kita di mana, kurangnya apa, skornya berapa, kayak gitu kan. Makanya kalau anak pribadi tipe yang ya udah kalau lagi ujian, ya udah deh, nanti kita evaluasi gitu. Kalau anak gitu. Tapi nggak mesti semuanya kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak gini. Nah, lomba itu adalah ujian. Kemudian, emang kata siapa ujian itu bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik? Emang kata siapa gitu kan. Jadi ada sebuah cerita lucu nih teman-teman terkait ini seorang anak. Dia tuh nanya, Bunda, kenapa ya Allah itu nurunin ujian gitu. Nah, jadi si anak tuh nanya ke ibunya. Dan ibunya itu tuh dia cuma senyum aja gitu. Jadi nanya tentang ujian ya, bundanya habis itu senyum, habis itu ngelus-ngelus kepalanya. Nah, kemudian tibalah harinya di mana rumahnya itu nggak ada airnya. Rumahnya tuh nggak ada airnya. Kan pada pakai PDAM ya. Terus kekeringan. Nah, nggak ada airnya. Biasanya kan cuma setengah hari, satu hari, ini 2 hari. Sampai-sampai ya udah jadi pakai air galon buat nyuci, buat ngepel itu semuanya pakai air galon kayak gitu. Nah, di sini oke, kenapa gue jadi buka apa ya? Apa? Nah, oke di sini apa? Dia tuh pakai nyuci galon sehingga airnya tuh yang tadinya nggak pernah merhatiin air jadi diirit-irit kan. Air galon kan mahal gitu ya. Air galon kan mahal gitu jadi diirit-irit gitu. Habis itu di hari ketiganya udah ada airnya. Kemudian pertanyaannya apakah masih ngiritnya air atau enggak? Tentu masih. Makanya ibunya langsung jawab. Ibunya jawab pertanyaan anaknya terkait Bunda, kenapa ya Allah tuh nurunin ujian gitu. Nah, Bundanya tuh jawab. Ini bukunya keren banget kalau teman-teman mau beli. Nah, apa? Bundanya tuh jawab. Nah, ini jadi tujuan Allah nurunin ujian buat kita itu biar kita tuh jadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti kita memperlakukan air ini. Seperti itu. Jadi kita lebih baik tuh. Nah, Ramadan tuh datang biar kita jadi lebih baik. Oh. Nah, jangan sampai kita termasuk dalam orang yang gagal nih di Ramadan ini karena faktornya kurang latihan. Oke, pertanyaannya, gimana caranya agar perencanaan kita oke gitu. Dari tadi kita ngomongin, oke, faktor gagalnya itu karena perencanaan ini dan itu bla 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 bla. Oke, pertanyaannya, gimana caranya biar perencanaan kita tuh oke kayak gitu. Nah, kalau anak pribadi itu mulai dari sini, dari menentukan prioritas. Menentukan prioritas. Nah, di sini, hmm, kenapa jadi baca WA ya? Mohon maaf teman-teman, kita singkirkan dulu HP. Oke, itu kayaknya agak ini. Oke. Nah, kalau Anda mulai dari sini, dari tentukan prioritas, dari tentukan prioritas. Apakah Ramadan kita ini akan untuk diri sendiri atau untuk umat, kayak gitu. Gitu. Biasanya kan di Ramadan tuh Anda berpikir, aduh, kayaknya gue harus banyak perbaikan deh, gitu. Harus banyak perbaikan ini dan itu, kayak gitu. Kayak misalkan, oh iya, harus belajar ini dan ini, A, B, C, D, F, G, kayak gitu. Nah, ada juga yang menganggap bahwa Ramadan ini sebagai momen kan, sebagai momen momennya oke kayaknya Ramadan ini momen buat dakwah ini dan itu kayak gitu kan. Dan di sini tergantung prioritas kita apa, nanti beda tuh aktivitas yang akan dilakukan ya kan. Jadi yang paling pertama tuh ini, teman-teman milih prioritas diri sendiri kah, keluarga kah, atau kerjaan kah, apa itu terserah teman-teman. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu.
Kalau sana ada temen Ki, ini yang bener yang mana ya? Ki, ini salah gak ya? Aneh tuh pasti bilang nggak apa-apa. Semuanya bener kok, nggak apa-apa gitu. Karena setiap orang tuh punya pikirannya sendiri. Kecuali kalau dia udah ngasih tahu semuanya, terus ngasih tahu ke Ana, gitu. Baru Ana bisa analisa. Tapi kalau dia cuman gitu doang, ya gimana itu ngasih saran gitu, susah gitu. Makanya Ana nggak begitu suka ngasih saran, kecuali Ana udah masuk dulu semuanya, baru oke Ana bisa analisa dan Ana kasih. Nah termasuk ini Ramadan. Mulai dari diri sendiri. Nah biasanya kayak gitu tuh. Ana nggak nerima apapun, biasanya nggak nerima undangan misi, undangan imam gitu. Ya udah, diam aja masjid ini dan itu. Kayak gitu. Jadi ini yang paling pertama, tentuin prioritas. Gitu, tentuin prioritas. Nah, kemudian setelah menentukan prioritas, kita kan nanti kelihatan tuh kita mau hatam berapa kali gitu. Tentuin targetnya hatam Quran berapa kali. Oh, kemarin pas ngurusin diri sendiri itu hatam Qurannya tahun lalu 30 kali misalkan. Tahun ini naik deh jadi 35 kali gitu. Terus apa baca tafsirnya gimana kayak gitu. Nah, itu ditulis. Kalau misalnya teman-teman, oh saya mau hatam sekali aja. Oh ya udah tulis nanti ditulis targetnya bla 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 bla. Habis itu ngafalnya berapa berapa halaman. Jadi kayak kita tuh ngebudgetin waktu buat Quran tuh berapa sih gitu. Entah misalkan oke sebelum Ramadan itu 1 jam, pas Ramadan 5 jam gitu. Nah itu ngebudgetin 5 jam. Nah 5 jam misalkan 1 jamnya buat tilawah, 1 jamnya buat ngafal, 1 jamnya buat baca tafsirnya gitu. 1 jamnya buat ngajar, 1 jamnya buat belajar misalkan jadi 5 jam kayak gitu. Nah tinggal dihitung-hitung aja, oh masuk gak ya buat targetan gue kalau misalkan tilawahnya 1 jam dan lain-lain gitu. Nah seperti itu. Nah, untuk anak pribadi kayak misalkan 30 misalkan, tahun lalu 30 kali, abis itu tahun ini 35 gitu. Tahun ini 35. Nanti diatur tuh di hari 1 sampai 10 bla 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 bla. Nah, kemudian olahraganya gimana gitu. Apakah Anas masih tiap hari olahraga? Oh iya masih nge-gym gitu. Tapi untuk ini setiap hari tapi di akhirnya itu masih cuman sebentar aja. Nanti kayak dihitung targetnya. Oke. Ini berat badannya nanti gimana mau naik atau turun bulking atau cutting bla 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 bla. Nah, nanti dipersiapkan makanannya. Biasanya kayak gitu di olahraga. Kemudian yang ketiga bisnis gimana untuk anak pribadi, untuk bisnis anak tetap jalan gitu. Bisnis anak tetap jalan tapi di bulan Ramadan mah lebih kayak asal-asalan gitu. Lebih kayak asal-asalan. Biasanya di bisnis anak kebut di sebelum Ramadan. Di sebelum Ramadan. Jadi apa karyawan anak tuh di Ramadan ya udah biasa aja kayak gitu. Pas di 10 Ramadan kita kantornya pindah ke masjid gitu. Kita pindah kantornya ke masjid dan kita kasih sesuatu di situ gitu. Jadi lu nggak usah di kantor gitu. Dia lu ini aja apa ke masjid aja kayak gitu. Itu untuk di bisnis. Kemudian di kejuaraan gimana? Oke, skip dulu ini kayaknya gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian untuk sedekahnya berapa? Nah, dihitung-hitung. Oke, kayaknya dan satu hal jangan kita tuh harus naik level ya. Jangan sampai Ramadan sama hari biasa tuh sama gitu. Kayak misalkan sebulan 100 ribu. Ya berarti Ramadan naik 110 ribu atau 105 ribu kayak gitu. Atau 115 ribu kayak gitu. Nanggung banget 200 ribu kayak gitu. Ya terserah gitu. Yang penting ada peningkatan kayak gitu kan. Nah, kemudian jam tidurnya gimana? Nah, ini jam tidur harus diperhatiin juga gitu kan. Tentu akan beda kan jam tidurnya ketika Ramadan sama enggak Ramadan seperti itu. Nah, kalau anak pribadi ternyata sama. Nanti anak cerita di eksperimen. Nah, kemudian terawihnya jam berapa? Apakah nanti tengah malam atau gimana? Itu benar-benar ditentuin gitu. Tentu itu kayak ada eksperimennya gitu, ada eksperimennya gitu. Kalau anak ada eksperimen nanti anak jelasin. Kemudian itikafnya berapa hari? Nah ini gitu. Itikafnya apakah 10 hari, apakah 8 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Satu hal teman-teman, jangan ngejudge orang gitu. Apaan sih lu tanggal 27 29 kok nggak itikaf? Ya siapa tahu dia kerja gitu. Siapa tahu dia kerja dan lain-lain gitu sehingga dia nggak bisa itikaf dan itu nggak jadi masalah teman-teman nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang satu hal yang pasti itu harus kayak oke, kayaknya tahun ini saya itikaf 20 hari deh. Udah bilang aja bismillah dulu gitu. Nanti Allah yang atur. Siapa tahu tiba-tiba bosnya nih dapat hidayah. Guys, sekarang nih kita libur ya di 20 hari terakhir, tapi di masjid gitu. Lu ibadah aja, misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa kantor 20 hari tinggalin. Nah, siapa tahu bilang kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi kayak oke kita tentuin aja gitu. Nanti Allah yang atur sisanya. Nah, kemudian cuti kapan? Nah, ini yang orang-orang kerja itu cutinya kapan gitu. Ya, misalkan oke kayaknya cuti 5 hari deh, 10 hari deh, kayak gitu. Dan seterusnya. Habis itu makan malamnya pukul berapa? Nah, ini yang sering. Jadi kita tuh makan malamnya jam berapa sih gitu.
apakah setelah maghrib dulu makan atau sholat dulu gimana gitu. Terkadang ya ada satu hal yang aneh. Kita tuh kan makan ya, makan itu biar apa? Biar ada tenaga biar bisa ibadah gitu kan, biar ibadahnya maksimal. Tapi terkadang kita tuh makan, tapi ibadah kita jadi telat gitu. Jadi menghilangkan fungsi makan. Jadi saran Ana ya makan biasa dulu, habis itu habis sholat baru makan yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, di sini untuk anak pribadi itu menentukan prioritas itu bukan menghilangkan aktivitas teman-teman, tapi melainkan mengurangi jam aktivitas yang tadinya misalkan 1 jam, misalkan tilawah tuh lebih utama daripada ngafal misalkan. Nah, misalkan biasanya kita ngafal 1 jam itu jadi 30 menit. 30 menit sisanya dikemanain di ketilawahin. Misalkan kita 2 jam budget buat Quran. 1 jam tilawah, 1 jam buat ngafal. Ya udah setengah jam kasihin ke tilawah, setengah jam lagi ini. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Yang 30 menit jadi 10 menit. Kayak gitu. Jadi nggak dihilangin, tapi dikurangin aja. Seperti itu. Gitu. Nah, pastiin targetan kita itu mencontoh dari orang-orang soleh terdahulu. Kita masih berapa menit lagi ya? Sudah 15 menit lagi kah? Oke. Sip. Pastikan menjadikan contoh dari orang soleh terdahulu, teman-teman. Nah, ini cara naik level versi Quran. Di surah Maryam itu dikatakan, wadhkur fil kitab Ibrahim. Jadi, apa? Kisahkanlah, wahai Muhammad, tentang Nabi Ibrahim. Habis itu dilanjut di surah Maryam, wadhkur fil kitab Musa. Itu kisahkan tentang Nabi Musa. Habis itu, wadhkur fil kitab Ismail. Gitu. Kisahkan tentang Nabi Ismail. Gitu. Habis itu, wadhkur fil kitab Idris. Kisahkan tentang Nabi Idris kayak gitu. Habis itu chapter ini ditutup dengan ini. Ulaikal ladzina an'ama Allah. Mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jadi kita dapat pelajaran tuh dari orang-orang terdahulu gitu. Seperti itu. Gitu dan ini caranya naikin level. Jadi kita lihat orang-orang terdahulu kalau kita mau naikin target kita. Kita lihat Nabi Muhammad gimana itikafnya, gimana baca Qur'annya, gimana interaksinya sama orang. Itu kita lihat sahabat gitu kan. Kita lihat eh, apa sahabat gimana nutup tokonya 3 bulan sebelum Ramadan gitu. Baca Qurannya gimana? Oh dari semalam hatam 1 kali, sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali hatam kayak gitu. Kita lihat oh gimana strateginya gitu. Ada kisah unik kemarin banget, Anda 5 hari kemarin kan ini ya apa sih puasa ngobrol gitu ya. Anak ke Saudi, habis itu puasa ngobrol. Kayaknya gue udah capek banget nih gitu kan. Eh, Capek banget. Habis itu puasa ngobrol ya 5 hari kayak gitu. Sebenarnya seminggu nggak pegang HP sih, cuman 5 hari itu puasa ngobrol. Nah di situ ada satu hal yang lucu lah. Salah satunya adalah pensiun dini gitu. Salah satunya itu. Kayaknya Ana kan punya satu goals yang gede banget ya. Tapi Ana terpikir itu gitu kayaknya gue udah cukup deh. Maksudnya kayak oke kayaknya 5 turun 6 turunan udah bisa lah gue pensiun gitu kan. Terus Ana nanya, kenapa ya sahabat dulu? Nah, Ana lari ke sahabat gitu. Kenapa Utsman bin Affan itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu nggak pensiun gitu. Nggak pensiun dia tetap tetap jalan gitu kan. Apa ya gitu kan? Kenapa ya? Nah, di situ Ana belajar satu hal gitu. Belajar satu hal ternyata orang yang biasa kerja keras itu dia tuh nggak suka males-malesan ternyata. Jadi nggak betah males-malesan. Jadi kalau kayak sehari diem tuh kayak, duh gimana gitu, kayak nggak enak aja gitu. Mungkin ada yang ngerasain teman-teman di sini gitu. Dan kalau teman-teman ngerasa males-malesan itu enak, berarti teman-teman belum termasuk kerja keras. Berarti harus latihan lagi teman-teman, biar nanti ngerasa kayak, oke, kayak gue males, kayak diem tuh males gitu. Nah itu, jadi ada pelajaran aja di balik perenungan. Dan ini yang merana lucu gitu. Kisah pensiun dini, padahal goalsannya masih tinggi dan masih under track sih, masih sesuai jalurnya gitu. Masih sesuai jalurnya. Nah, dan kalau bisa mah gitu, jangan di Ramadan aja kita tuh ngelihat orang-orang terdahulu gitu, tapi hari-hari juga sama kayak Rasul, kayak gitu kan. Nggak tahu gak kenapa salah satu bisnis anak itu ekspor. Jadi dulu anak tuh pernah doa ya, ya Allah, anak tuh pengen hidup anak tuh kayak Rasul gitu. Keseharian tuh kayak Rasul, kayak gitu kan. Bisnisnya,
terus aktivitas hariannya kayak gitu kan. Ya udah, Allah kasih itu, Allah kasih bisnis ekspor, terus ya udah gitu, jalan aja kayak gitu. Dan hari-hari juga sama kayak gitu, sama kayak Rasul. Rasul kan tidur jam setengah sembilan, bangun setengah satu gitu. Alhamdulillah. Dan itu banyak banget perubahan yang Ana rasain gitu ketika memang kita ngikutin kebiasaannya orang-orang hebat tuh. Rasul tuh kan contoh terbaik ya kayak gitu. Coba deh teman-teman, coba lihat orang-orang terdahulu gitu. Ya sahabat yang perempuan, lihat Fatimah dan seterusnya kayak gitu kan. Itu orang-orang keren tuh kayak harus dicontoh gitu, gitu ya. Nah, oke, kemudian setelah itu gimana ya? Setelah bikin target. Nah, setelah bikin target, baru ada eksekusinya. Nah, eksekusi. Nah, eksekusi ini Anda membaginya jadi tiga. Kalau Anda gitu, 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 2, 29 atau 30. Nah, di 1 sampai 10 ini Anda cuma 50% aja ngeluarin segala tenaga Anda gitu. Kayak misalkan tadi kan targetnya Anda tahun ini tuh 35 gitu. 35 ya udah biasa aja satu hari satu kali hatam gitu. Jadi di sini 10. Dan di sini tuh masih ada bukber, masih ada kayak kianter yuk gitu. Itu masih oke gitu. Oke. Itu masih bisa. Di sini tuh masih bisa. Nah, jadi di sini cuma 50%. Jadi masih ada komunikasi-komunikasinya kayak gitu di 50%. Nah, ini teman-teman juga bisa ngelihat nah, kayak misalkan oke, masih oke nih sama ketemu sama teman di waktu-waktu ini gitu. Nah, kayak gitu. Karena ini masih pemanasan gitu. Kemudian di 11 sampai 20% ya, sudah ada waktu kan ya. Ini bentar-bentar. Oke. Oke, oke, oke. Siap. Oke, kemudian 11 sampai 20% ini 75% yang tadinya hatamnya satu kali, ini biasanya nambah. Ini biasanya hitung-hitungannya nambah. Jadi nggak hatam satu kali, biasanya tambahin 2 juz, 3 juz, sampai 5 juz kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini 70% masih ada bukber-bukber gitu, masih ada, tapi cuman hal-hal yang penting aja gitu. Hal-hal yang penting aja dan masih ada lah ngisi-ngisi kajian kalau misalkan kalau misalkan orang yang merana oke gitu. Kemudian yang ketiga itu eh, ini ya di 21 sampai 30 ini udah di full di masjid, jadi nggak kemana-mana. Ini untuk anak, itu untuk anak pribadi udah full di masjid, di masjid gitu udah selesai. Ada yang ngundang dulu pernah ada Ustadz Felix sih waktu itu ngundang eh minta ngisi. Ya udah karena Ustadz Felix yang minta gue ke sana gitu. Jadi tapi umumnya enggak di sini karena nggak ada yang bisa ganggu anak. Seperti itu. Nah, kemudian kesalahan banyak orang itu eksperimennya banyak banyak juga kesalahan orang gitu. Salah satunya adalah eksperimen ketika perlombaan. Jadi dulu itu Ana ada kisah gitu. Jadi eksperimen pas eh, akhir Ramadan gitu kan jam tidur. Jadi kan jam tidur anak tuh jam setengah 9 sampai jam setengah satu ya. Nah di situ anak kepikiran, ah oke gue nggak usah tidur deh 10 malam gitu kan. Nanti tidurnya pagi aja gitu kan. Jadi menghidupkan malam gitu ya. Tidurnya pagi aja. Hasilnya gimana? Ternyata paginya malah nggak produktif gitu. Paginya malah nggak produktif. Artinya eksperimennya gagal gitu kan. Tapi di situ Anda jadi dapat pelajaran ternyata, oke ternyata emang udah ideal kayak gitu ya. Nah, nah Anda itu nggak cocok banget kita eksperimen pas ini. Karena memang Anda suka eksperimen sih. Tapi menurut Anda nggak lucu aja kita tuh eksperimen ketika lagi lomba gitu, lomba final lagi. Habis itu salah lagi, ini lagi eksperimennya gagal kayak gitu kan. Nah terus eksperimen yang tepat tuh kapan? Kalau Anda biasanya itu eksperimennya tuh ketika sekarang nih lagi puasa, itu Anda biasanya jalan pagi sambil ngajar, sambil eh, ngajar muatan syatibah sambil jalan gitu. Habis itu sambil sepedaan belum baru mau. Habis itu nge-gym pagi pas lagi puasa ya, ini pas lagi puasa. Jadi eksperimennya tuh kita lagi puasa sunnah, habis itu ngejalanin kayak gitu, nge-gym pagi, kemudian anak kerja di kafe gitu, misalkan biasanya di kafe kan sambil ngapain gitu. Nah sekarang gimana caranya biar bisa kerja tanpa di kafe gitu, seperti itu. Nah kemudian apa jalan ke mana gitu, ke satu tempat ke yang makanannya enak itu kan kayak udah deh gue batal lagi puasa gitu kan, nah kayak gitu. Nah sekarang tuh kayak gitu eksperimennya, oh ternyata gue udah bisa ya kayak misalkan ke Singapura pagi sorenya udah balik gitu misalkan udah bisa ya nggak batalin puasa, oke sip. Jadi kita tuh nggak berat gitu, udah biasa aja gitu kan, udah biasa aja. Jadi udah jago dalam kondisi apapun dan kita juga udah tahu kemampuan kita di mana.
oh ternyata gue belum bisa nih, oh ternyata harus apa nih yang harus ditingkatin gitu. Jadi ini eksperimennya pas lagi puasa gitu. Sekarang kan lagi 30 hari lagi nih, banyak-banyakin eksperimen mana yang boleh mana yang enggak kayak gitu. Dan belanja sebelum Ramadan, nah ini juga banyak kesalahan yang terjadi gitu. Belanja sebelum Ramadan kayak gitu. Kalau bisa mah beli belanjaan 1 bulan aja gitu. Tapi nggak sehat sih. Nggak sehat sih belanja 1 bulan. Kalau ada rezeki lebih bisa delegasiin. Jadi kita apa delegasiin aja. Makanya Ana suka bilang ke mama Ana, mah belanja sebelum ini aja, sebelum Ramadan aja kayak gitu. Jadi Ramadan tuh kita udah nggak belanja belanja lagi. Kayak gitu. Kemudian ini mitigasi resiko juga gitu. Nah nanti kalau sakit gimana? Kita kan udah menentukan target ya. Terus kalau sakit gimana nih kita nggak bisa ini. Nah biasanya Ana udah nentuin kalau sakit Ana mau ngapain gitu. A, B, C, D, F, G Ana tulis. Oh kalau sakit harus A, B, C. Tapi tetap jalan gitu. Kayak gitu. Nah kemudian ini Ana baru kepikiran kalau head gimana gitu. Yang tadinya budget 2 jam buat Quran dilariin kemana nih kayak gitu kan. Lariin ke apa misalkan ke baca tafsir dan lain-lain kan. Kan kalau head ada beberapa hal yang nggak boleh ya. Jadi budgetnya itu plot-plotnya tuh kayak dipindah-pindahin gitu. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan ketika nggak bisa dilakukan ketika sakit kayak oke dipindahin gitu sehingga waktu kita tuh tetap maksimal. Kemudian orang tua, nah ini kan anak tuh paling nggak bisa kalau bilang nggak bisa mah gitu, itu anak nggak bisa. Jadi kalau mama anak bilang Kiantri, ayo, 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 ayo gitu. Bahkan kalau gimana ya, ayah anak pun kalau ayah anak masih bisa lah, karena memang mungkin didikannya ayah anak, jadi ke mama anak tuh gitu. Jadi kalau misalkan anak ngasih pempek nih ke ayah anak tuh langsung bilang mamah dulu gitu. Ya udah. Jadi kayak kita tuh kalau mamah kita yang ini, iya oke, iya mah, iya mah. Tapi kalau ayah anak, ki jemput gak? Terus anak bilang si Robi aja, tunggu si Robi aja 1 jam kata. Ayah anak tuh punya supir kan, punya supir. Jadi ya udah tunggu sama si Robi aja gitu. Soalnya sama aja anak 1 jam ke sana, si Robi 1 jam juga ke situ gitu. Jadi kayak ya udah sama aja gitu. Jadi masih ada ininya, walaupun harusnya kedua-duanya ya. Kayak gitu. Nah ini dan yang paling penting ini adalah special promonya gitu. Ini diskon gitu. Yang ini gimana nih caranya kita mensiasati diskon? Apakah nyuruh ke orang dan lain-lain. Nah, kemudian setelah Ramadannya gimana? Nah, hasil dari Ramadan itu kan kita tuh jadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, tentu di sini kita evaluasi gitu. Habis itu evaluasi di Ramadan itu gimana nih kita Ramadan ini udah oke belum? Nah, habis itu kurangin deh intensitas ibadah kita gitu. Yang tadinya kan 95% ya, balik lagi ke normal. Tapi naik level gitu, naik level. Sebelum Ramadan kita tuh baca Qurannya 7 halaman. Nah, setelah Ramadan jadi 10 halaman gitu. Terus waktu kita kan nggak ada gitu. Terus gimana? Nanti bakal nambah kecepatannya dengan waktu 10 menit yang tadinya kita dapatnya 15 halaman, nanti 10 menit dapatnya 1 juz misal. Belum sih, Ana masih di level 14 menit 1 juznya gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti sering belajar waktu jadi segitu. Kayak gitu. Sedikit-sedikit gitu kan. Selama 10 tahun gimana? 10 tahun bisa jadi satu hari teman-teman baca 15 juz dari yang tadi, kebiasaan kecil-kecil. Kayak gitu. Dan ada satu mindset yang keren. Jadikanlah setiap hari itu adalah perlombaan. Sehingga kita akan maksimal menjalani hari yang kita jalani. Karena kita nggak tahu kapan kita tuh akan dipanggil, ya kan? Setidaknya kalau kita tuh menganggap setiap hari itu adalah perlombaan, kita tuh dipanggil dalam keadaan siap, gitu. Dalam keadaan serius ketika beribadah. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi harus dalam keadaan siap setiap hari. Dan satu hal yang harus teman-teman ingat, setiap perlombaan yang kita lakukan itu ditujukan untuk kemenangan lomba yang diadakan 1 tahun. Layaknya Piala Dunia. Dan semoga dengan mempersiapkan Ramadan, kita bisa menang dengan Ramadan akhirnya. Kayak gitu. Dan itu yang Anda jelaskan adalah how-nya. Dan Anda yakin teman-teman ini udah tahu tentang how ini. Gimana caranya Ramadan kita tuh keren, teman-teman tuh udah tahu gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok teman-teman gak gerak? Jawabannya adalah karena teman-teman mungkin belum punya why-nya. Kenapa saya harus bergerak? Kenapa saya harus Ramadan saya bagus kayak gitu? Kenapa ya kayak gitu? Nah itu yang belum ada. Dan PR-nya adalah itu. Coba teman-teman cari why-nya teman-teman. Oke, itu paling ngebut banget ya. Itu. Terima kasih teman-teman. Kita kembalikan ke MC, ke Mbak Dini. Aduh ngebut banget.
Pas, pas waktunya pas. Siap. Nah, Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya, Syekh Rizky Ahmad. Syekh Rizky Ahmad masih muda banget kayaknya ya. Kayaknya seumuran anak saya deh. Saya 27. Oh, 27 ya. Beda 2 tahun sama anak saya. Lebih muda sedikit. Tapi tetapnya kayak anak saya jadinya ya. Masya Allah. Gitu. Baik. Masya Allah, Syekh Rizky Ahmad. Tadi saya udah dengar ya semuanya mengenai jurus jitu. Yang saya ambil sih dari semuanya itu adalah saya baru ngeh kenapa selalu dibilang malah kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Karena seperti tadi kata Syekh bahwa hidup ini sebenarnya suatu perlombaan, perlombaan dalam meraih kebaikan gitu berarti ya Syekh ya. Apapun apapun yang kita lakukan adalah suatu perlombaan, perlombaan dengan diri kita sendiri berarti sebenarnya gitu ya Syekh ya. Ya kan seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan bisa langsung lewat chat ataupun bisa langsung. Masih ada waktunya ya. Tadi kita sudah sampai, saya sampai ngomong udah cepet banget nih, biar waktunya pas banget soalnya. Oke. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ya, Teh Alfi saya mana Mbak Teh Alfi? Dini. Oh, ada Saya, Berta. ya, saya ingin bertanya. Assalamualaikum, Hmm. saya maaf tidak buka kamera. Saya Berta Siagian di North Macedonia. Saya ini sejak beberapa bulan ini saya tuh mulai ini mengamati kalau nanti Ramadan supaya nggak kaget gitu ngajinya gitu, mau ditambah lagi tilawahnya gitu. Mau memperbanyak lebih dekat lagi interaksi dengan Quran gitu. Tapi kadang ayat-ayat Al-Quran itu mungkin bagi yang menghafal Quran itu ini ya atau yang tajwidnya itu sudah bagus gitu saya itu enjoy banget tapi seperti saya yang masih terbata-bata itu kadang tuh ada ayat-ayat tuh yang panjang sekali atau kayaknya nggak enjoy gitu kadang itu kita ini mulai malas gitu saya mulai malas mau membaca gitu kayak Al-Kahfi itu enaknya di bagi saya ya di 10 ayat pertama dan terakhir gitu yang sering Oke. dibaca kan. Yang tengah-tengahnya itu Dampak. kan panjang-panjang banget tuh ayatnya. Itu kadang saya pikir ini kurang enjoy gitu. Bagaimana saya untuk mengatasi hal-hal seperti itu gitu ya. Misalnya kadang saya juga mulai membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ini ya, yang ada bentuk fisiknya gitu. Kalau buku-buku lain itu PDF-nya gitu, Chef. Itu bagaimana sih kalau kita mengatasi ini kemalasan kita di tengah-tengah gitu, Chef. Terima kasih. Oke. Hmm. Oke. Saya boleh jawabnya nggak pakai dalil nggak? Boleh ya? Siap, siap. Oke. Nah, sebenarnya enjoy itu larinya ke ini ya, apa? Tergantung kita memandang sesuatu gitu. Contoh, hmm, tergantung apa yang kita kejar gitu ya, apa yang kita kejar. Contoh, Anda sekarang lagi talaki, jadi Anda setiap, mohon maaf izin cerita, jadi setiap sebulan sekali itu Anda ke Saudi buat talaki yang 4 jam aja. Talakinya tuh 4 jam, kayak gitu. Nah, orang-orang mikirnya mungkin Anda ke sana tuh waktu 4 jam tuh setoran tuh 4 jam gitu. Tapi bukan itu yang Anda cari. Yang Anda cari itu kebersamaan Anda bersama Quran gitu. Jadi anak satu apa ketika di sana tuh ya udah sejam doang talaknya kadang 30 menit. Sisanya gimana? Sisanya ngobrol gitu. Sisanya ngobrol karena anak tidak mau menghabiskan tidak mau buru-buru menyelesaikan ini gitu. Gak mau buru-buru. Nah, mungkin bisa juga lari ke yang tadi Ustazah. Jadi kayak oke, niat saya bersama Quran udah gitu. Nah, niat saya bersama Quran, oke, mau lancar atau enggak, oke. Dan itu insya Allah perasaan senang itu akan datang sendiri sih, lambat laun. Dan itu merupakan hidayah banget gitu. Karena terkadang ya, yang Anda rasakan gitu, kita tuh kadang merarang seneng gitu, tapi bagi kita biasa aja. Tapi ketika kita udah sering, oh iya ya, ternyata oke. Nah, bisa juga tipsnya tadi, misalkan tadi kan Ustazah seneng Al-Kahfi 10 awal, 10 akhir ya. Itu karena udah biasa, ya kan? Udah biasa. Nah, gimana biar yang lainnya juga biasa? Boleh kayak mulai ngafalin satu hari satu ayat, satu hari satu ayat dan seterusnya gitu. Satu hari satu ayat aja sih, gak usah banyak-banyak. Kalau satu ayat kejauhan kayak setengah ayat. Terus yang ke selanjutnya adalah minta sama Allah cinta untuk aktivitas yang akan kita lakukan gitu. Karena terkadang ya kita tuh males melakukan sesuatu
untuk anak pribadi ya. Untuk anak pribadi itu malas melakukan sesuatu karena anak belum berdoa cinta tentang ini kepada Allah gitu. Makanya kemarin anak tertampar banget ketika anak bilang ke teman anak gitu. Antum kayaknya belum doa cinta untuk ini deh. Gitu. Jadi kan langsung ya Allah semoga apa berikanlah saya kecintaan untuk hal ini A B C D F G gitu. Dan sekarang alhamdulillah Allah mudahkan. Anak ketemu buku dan bukunya tuh Atibian ya, Anak diingatkan lagi, oh ternyata ada hadis ini. Nah itu sih, minta doa hmm, cinta terhadap itu kepada Allah, kayak gitu. Karena berapa banyak orang yang dia tuh berjalan dengan semangat hanya karena cinta kan, karena suka, kayak gitu. Itu sih, jadi doa, doa sama Allah sih itu yang paling ini. Dan satu hal yang mudah biar ini. Nah ada satu hadis terkait ini. Jadi kalau kita sholat malam di akhir malam, terus kita baca 10 ayat aja pas lagi sholat malam. Itu dapat ganjarannya adalah kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita baca 100 ayat, kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Kalau 1000, itu dapat pahala yang banyak. Ini hadis ya. Nah, kemudian ganjarannya tidak termasuk orang-orang yang lalai itu apa sih? Nah, jadi Allah itu mengabulkan doa semua hambanya kecuali yang lalai gitu. Artinya, kalau lalai dia nggak dikabulin. Kalau tidak lalai, dia dikabulin. Artinya dengan modal 10 ayat aja di akhir malam, itu kita doa apapun itu kayak oke, Bismillah gitu. Itu kayak insya Allah Allah kabulin. Terus kalau misalnya 100 kan bertakwa, otomatis kita tuh dapat jalan keluar gitu, dapat rezeki teman, rezeki harta, atau apapun gitu, rezeki kesehatan gitu. Itu 100 ayat. Kalau misalnya nggak hafal ayat-ayat panjang gimana? Baca aja Qul huwallahu ahad sampai Anas 3 kali terus-terusan. Itu anak ngitung loh. Kayaknya ini sampai sini belum 100 ayat deh. Gitu anak ngitung, beneran anak ngitung. Jadi kayak habis alhamdulillah anak diberikan kemudahan oleh Allah untuk ngamalin sesuatu gitu. Anak baca, besoknya anak amalin dan anak ngitung ini 1 juz ini belum 100 nih karena Al-Baqarah kan. Belum 100 nih. Oh ini 16 halaman. Gitu bener-bener anak hitung. Dan kalau lagi bete ya, lagi males gitu. Udah Al-Ikhlas sampai Anas aja kayak gitu. Terus-terus anak-anak hitung, oh ya 7 rakaat nih udah ini nih, udah 100. Oke. Bertakwa nih gue bertakwa gitu. Gitu. Bisa seperti itu saja. Mungkin caranya saranannya adalah berdoa kepada Allah. Gitu. Bisa toolsnya tuh dipakai gitu. Kalau Anda suka pakai tools doa tuh biar diijabah gitu. Air zam-zam 2 malam sama orang minta sama orang tua terus minta didoain temen bla itu semuanya aneh pakai gitu doain 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 gitu. Jadi kayak oke anak pakai semua kayak doa nangis bla itu sih itu saya Berta semoga bisa membantu ya terus kalau langkah konkretnya bisa ngafal deh itu insyaallah oke. Hmm. Makasih, makasih Ya saya mohon tipsnya. maaf kalau nggak bisa jawab boleh nanti di chat WA ya insyaallah saya Siap, balas kok. siap, siap. Makasih. Oke. Baik, Syekh. Tadi 10 ayat, 100 ayat maksudnya lagi sholat apa sesudah sholat? Lagi sholat sebelumnya tuh anak Lagi kan sholat. sebelumnya anak tuh kan mal dalam tanda kutip kalau lagi sholat mah yang pendek-pendek aja gitu kan anak murojaah jadi ini sambil duduk gitu sambil duduk nah setelah baca itu anak udah sholat sambil sholat gitu gitu jadi sambil Oh. sholat 100 ayat gitu kan 100 ayat apakah harus di satu rokaatin kalau hafal ya boleh aja tapi kalau enggak ya nggak apa-apa kayak 10 ayat 10 ayat gitu. Ayat apapun ya teman-teman Al-Ikhlas, An-Nas gitu itu aja Al-Ikhlas sampai An-Nas tuh udah 21 ya eh 18 kalau nggak salah. Belum terhitung Al-Fatihahnya 7. Kalau 2 rakaat berarti 14 gitu. Gitu. Itu dalam satu sholat berarti ya? Iya, nggak mesti. Pokoknya sholat malam. Gitu. Iya, sholat, sholat malam. Sholat malamnya yang 21 kan, jadi 4 4 3 gitu ya. Eh, Empat, empat, nggak mesti. Jadi kayak misalkan kita kan sholat malam bebas ya, rokaatnya berapapun. Dua-dua kita Mm-mm. mau sholat malam tuh 100 rokaat juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi kalau Anda sih ngejar kualitas ininya. Jadi Anda rokaatnya dikit. Soalnya Rasul kan dikit ya rokaatnya, tapi ayatnya panjang gitu ya. Tapi Hmm. kalau misalkan belum bisa gimana? Ya nggak usah gitu. Kayak dikit-dikit gitu. Kayak misalkan belum bisa langsung panjang, kayak dikit-dikit aja. Itu insya Allah dari sedikit-sedikit itu jadi oke. Semoga dari situ jadi nambah. Nah, oh iya satu fakta unik. Semakin kita punya hafalan banyak, itu semakin semangat kita tuh sholat malam. Seriusan deh, coba deh teman-teman.
kayak oh gue udah hafal an-naba nih, amalin di satu rakaat, beneran serius serius. itu itu sih. Iya. Jadi tadi dalam satu sholat ya istilahnya ya. Jadinya baik-baik Hmm, 10 atau 100 hmm, gitu. iya. Sholat malam Enggak, kan? nggak mesti, nggak mesti. Kayak misalkan nih rokat pertama Anda dapat 10 ayat, rokat kedua Mhm. 10 ayat, habis itu kan udah salam, habis itu rokat ketiga 10 ayat, gitu kayak dicicil nggak apa-apa. Tapi kalau mau Walaupun nggak dicicil, diulang-ulang ya. betul, iya nggak apa-apa. Bahkan Hmm. satu rokaat ayatnya dibaca sama sekali sama juga nggak apa-apa juga, gitu. Mm-mm, Mm-mm. gitu, Baik, baik. ya. Nanti saya coba amalin deh mulai malam ini. Iya, amalin, Masya Allah. Habis itu kayak doa aja, doa apapun. Ya Allah, semoga nih, apa, semua orang dikasih hidayah, gitu. Biar masuk ke MPP. Terus, Walaupun suratnya diulang-ulang itu lagi gitu iya, ya. iya, nggak apa-apa. Iya. Mm-mm. Habis itu doa Baik, juga, ya baik. Allah, ganti dong suratnya. Iya, Iya. iya. Tadi saya ada penasaran dikit eh, agar diberikan cinta. Cinta Marino beda ya? Saya. Cinta sama ridho, cinta sama apa? Ridho kan supaya kita diberikan Hmm. cinta kepada ini atau ridho sama cinta beda ya? Oh, beda sih. Kalau kalau ridho tuh ridho, udah legowo. Saya, oke, gitu. Kayak ridho tuh oke, gitu. Kalau cinta tuh oke, seneng banget gitu. Nah itu, gitu. Jadi kan terkadang ya kita tuh lupa gitu. Misalkan anak ada tab misalkan, ini tab. Nah, anak pakai tab gini, terus ya Allah berikan ini kan kita pakai biasa aja kan. Kita nggak excited gitu kan. Tapi kalau kita cinta tuh kayak semangat gitu. Kayak oke semangat udah mau pegang laptop gitu. Nah itu. Dan gimana caranya biar kita tuh semangat mendekatkan diri sama Allah gitu. Aduh gue pengen sholat nih, pengen buru-buru sholat. Itu kan kita jarang terpikirkan kan gitu. Nah coba minta itu sama Allah dan itu seru banget gitu. Sulit banget diiniin gitu. Jadi kayak gitu. Itu. Hmm. Heeh, itu sih. Mm-mm. Baik, selama ini kita kan selalu mintanya, ya Allah semoga Allah mencintai kita. Tapi kita lupa bilang ya Allah supaya aku cinta gitu ya. Iya. Jadi baik, Mm-mm. Iya. betul. Satu unik ada pelajaran. Saya tuh baru-baru 4 bulan ini rutinin zikir pagi petang dan saya tuh sering banget nangis ketika baca Raditu billahi robbil bil Islam gini gitu. Ya Allah, saya tuh ridho kepadamu dalam hati gue kan. Aduh, harus malu banget gue harusnya ini gitu. Malu banget gitu. Kenapa kita yang ini harusnya kayak ya Allah gimana ya? Kayak seolah-olah Allah di bawah posisinya kalau ada yang bilang kayak gitu kan. Jadi kayak aduh, malu banget gitu. Nah, kadang nangis tuh. Jadi kalau misalkan kita meresapi itu kayak baca ayat kursi itu kayak udah nangis aja gitu. Aduh, sedih gitu. Nah itu sih yang kayak perlu minta doa tuh ya Allah berikan kemudahan untuk nangis tuh apa berdoa kepadamu kayak gitu dan lain-lain. Itu sih yang paling itu yang paling orang jarang doa gitu. Kayak gitu. Tapi Hmm. merana itu penting. Iya. Mm-mm. Iya, iya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Betul. Iya. Baik, baik. Saya ini ada pertanyaan berikutnya. Eh, Panjang nih saya. Izin menambahkan bagaimana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Maaf, ketutup tadi. Izin menambahkan bagaimana jika di pondok terbiasa dengan sistem robot, namun saat liburan jadi futur. Sedangkan liburan Ramadan justru di 5 hari terakhir Ramadan yang seharusnya gaspol. Atau bisa juga berlaku bagi yang berstatus mantu. Oh, saat akhir Ramadan harus di mertua yang nggak bisa banyak dengan Quran. Oh, oke. Padahal juga saatnya gaspol. Mana yang lebih utama? Ramadan banyak ziyadah jika ini jalan sulit bisa ngebut tilawah, banyak murojaah atau banyak khatam Quran. Nah, gimana nih Syekh? Ini boleh cerita aja ya, cerita keluarga Ana. Keluarga Ana tuh keluarga robot juga sih. Jadi gimana ya? Kalau keluarga Ana tuh menciptakan kondisi ini, kondisi kita tuh udah tahu yang baik dan benar gitu. Sehingga kita dari kecil ya udah sih, kayak misalkan udah lu sana gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak ngingetin apapun gitu, nggak ngingetin apapun. Jadi tapi tetap ini satu hal yang bikin Ana tuh, wih keren banget nih gitu. Ana jarang bilang kayak gitu kan ke orang. Tapi ini Abiana tuh kayak keren banget gitu. Dia tuh nggak bilang apa-apa. Tapi kita tuh menjalankan apa yang dilakukan, yang dia pengen. Hidup kita tuh terarah sesuai ini. Nah gitu. Jadi kita tuh
dari kecil dididik kayak gitu. Jadi dididik ini. Nah, bisa juga si apa yang tadi di pondok misalkan Ahsana atau siapapun, nah itu kayak dikasih tahu Ndu apa tuh manggilnya eh, Dek, ya apa gitu. Ini tuh jadi gini loh, ini yang benar, ini yang enggak, ini yang benar enggak, sehingga nggak akan futur tuh, nggak ada yang namanya futur karena dia udah tahu oh ternyata. Dan kalau anak-anak karena anak diserangnya sama hadisnya, jadi ada hadisnya terkait kalau futur terus kita tuh ngikutin futurnya, itu nggak akan ditolong tuh, jadi nggak akan ditolong sama Allah gitu. Tapi kalau kita futur, kita tetap maksain, itu Allah tuh, ini Allah bantu kayak gitu. Makanya anak udah nggak berani tuh kalau futur anak ngikutin perasaan anak. Misalkan anak malas ke masjid, hujan gitu gede bla 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 bla, terus motor anak ada sesuatu gitu, karena kan pakai mobil rewel ke situ mah gitu kan. Nah, aduh udah males banget kayak gitu kan. Tapi wah gila, ya itu udah puter atau ya udah berangkat deh gitu, hujanan telat nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Itu sih boleh diciptakan kondisi si anak itu dia mengetahui yang benar dan salah gitu. Mau tahu caranya, tanya ke Abiana. Gitu. Nah terus ini apa, iya Ramadan harus gaspol, sebenarnya ini penciptaan kondisi aja ya gitu. Iya soalnya kita keluarga nih Anda di sini, jadi kita tuh punya rumah nih, setiap keluarga Anda tuh Anda kan 6 saudara nih, Anda di sini, adik Anda di depan tuh, ruangan depan, jadi kita tuh beda rumah dari kecil, jadi semuanya udah punya ini, udah punya apa, ya udah lu bersih bersih sendiri bla 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 bla, gitu. Jadi kayak ini sendiri, mandiri sendiri gitu. Nah, kemudian mana yang lebih utama satu Ramadan, ziyadah atau tilawah atau murojaah? Menurut ngatamin gitu, karena ulama terdahulu Rasul itu lebih sering ngatamin Quran gitu. Terus apakah masih ziyadah? Masih gitu. Jadi kayak 10 menit yang tadinya 1 jam jadi 30 menit tadi, prioritas menurut Anda adalah bukan menghilangkan gitu. Kenapa kok nggak tetap ziyadah? Iya, soalnya biasanya ya 1 bulan stop ziyadah, besoknya mental kita kena gitu. Kenapa? Susah lagi gitu. Susah lagi ngafalnya gitu kan. Susah lagi ngafalnya, sehingga ya udah gitu. Eh, tetap aja sehingga kita tuh masih punya kemampuan di situ, nggak tumpul kayak gitu. Itu sih. Hmm. Oke. Gimana? Gimana, sudah cukup terjawab? Semoga sudah cukup terjawab ya. Ini ada yang mau bertanya lagi. Teh Alfi, mangga Teh Alfi. Bentar. Ya, Syai, mau nanya. Masih berkaitan dengan yang Ramadan tadi. Maaf, ada matahari. Ya, Em, ya nggak apa-apa. saya suka dengar kalau di beberapa grup pengajian gitu, malah kalau pas Ramadan tuh berhenti gitu kajiannya gitu. Katanya biar fokus gitu untuk ibadah secara pribadi gitu. Kalau menurut Hmm. Syai gimana? Apakah memang seperti itu atau sebenarnya ya ya kajian mah kajian umum aja gitu, ngaji lah ngaji Hmm. biasa aja gitu. Cuman ada yang Ya. seperti itu, saya sempat dengar seperti itu. Eh, Hmm. Mohon ini masukannya. Terima Oke. kasih. Oke. Nah, terkait ini sebenarnya tergantung prioritasnya ya, tergantung prioritasnya menurut Ana gitu. Nah, bisa jadi anak pun kadang gitu, kalau misalkan di Ramadan di 10 terakhir libur aja gitu. Kenapa? Karena anaknya yang ini. Nah, bisa jadi itu ustadznya yang ini. Dan setiap orang itu dia punya masing-masing target masing-masing kan, target masing-masing. Dan bisa jadi ketika ada kajian itu ngagokin gitu kan, itu malah ngagokin ngagokin setiap orangnya ini. Nah, kemudian untuk orang-orang yang super santuy, misalkan kayak Ana gitu, super santuy kan, kayak kajian mau kajian aja tuh gitu kan, jadi kayak nggak ngaruh cuman sejam seminggu gitu. Nah, itu gimana? Itu biasanya Ana cari, rencanain sesuatu yang lain gitu, kayak cari kajian yang lain. Itu kan masih ada kajian yang aktif. Nah, itu biasanya Anda cari kajian yang lain, kemudian atau Anda belajar mandiri, atau Anda jadi tambah, biasanya Anda naikin level Anda, biasanya naikin level Anda gitu. Naikin. Kayak sekarang Anda lagi kampus di Jiangxi, di China, sekarang lagi liburan, sekarang lagi liburan. Nah, gimana nih? Anda malah langsung minta bagi kurikulum dong, Prof, gitu kan. Anda langsung minta. Anda dikasih kan untuk Chinese medicine yang fundamentalnya gitu. Dikasih, oh ya udah gue belajar gitu. Jadi apa? Itu balik lagi ke kita gitu. Tapi kalau Anda biasanya Anda cari kajian lagi, terus Anda belajar mandiri. Soalnya bisa jadi ini, tapi satu hal yang pasti di kepala kita tuh kayak, oh iya, mungkin ustadznya sibuk, oh iya, mungkin ustadznya ada keperluan gitu. Kalau Anda lebih
gitu tuh kayak oh iya Ustadz baik Ustadz baik kalian gitu. Jadi kayak oke, jadi kayak kitanya yang oke saya harus apa, saya harus apa gitu. Itu sih sarananya boleh dicari kajian yang lain atau gimana caranya biar kita level up. Jadi naik level satu gitu. Jadi kita nggak kemana, nggak diem di tempat selama kajian gitu. Di sini ada banyak ustadzat gitu, ada siapa? Ustadzah Rani, Ustadzah Titin, terus siapa lagi gitu. Atau belajar ke Mbak Dini nih gitu. Gitu. Itu paling Bu Alfi ininya. Boleh kayak cari yang lain. Ya, gitu. Itu sih. Ada lagi? Gimana Telvi? Iya, terima kasih Ustaz. Soalnya eh, kami sendiri kan di MPP kan ada kajian tiap hari Rabu ya, dan sebelumnya kami tadarus dulu gitu. Hmm, Beberapa beberapa ada yang mau fokus gitu ngaji sendiri, apa namanya menyelesaikan khataman sendiri. gitu. Iya Jadi betul. ada yang nggak bersedia hadir karena pengen khataman sendiri gitu, kayak ngejar ya mungkin seperti kata Hmm, Syekh juga mungkin tergantung targetan masing-masing ya kita mau betul. mau yang mana gitu. Terima kasih Ustaz. Hmm, iya. Iya. Intinya kajian atau guru tuh alat sih, hanya alat saja untuk mencapai tujuan kita sih. Sebenarnya itu aja sih. Kalau misalkan si kajian atau guru kita atau itu ternyata malah menghambat target kita, itu kayak ini tidak sesuai dengan fungsinya gitu biasanya gitu. Itu sih pandangan Anda. Ya. Semoga Allah mudahkan. Ada lagi? Baik, Cukup. saya ingin bertanya nih, Syekh. Boleh. Pertanyaan saya tadi kan saya menerangkan kan mengenai target-target gitu ya. Target-targetnya Mm-mm. mungkin lebih ke agamis gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan ada nggak sih target-target bukan duniawi ya, tapi lebih ke sosialis gitu istilahnya. Mungkin buat Oke. orang-orang yang senang bersosial kayak gitu. Itu gimana kalau menurut Syekh gitu dalam masa Ramadan ini? Terutama kayak orang kayak saya nih yang senang banget bersosialisasi gitu loh. Gimana sih? Oke. Nah, oke. Sebenarnya ya, eh Ustazah Dini, Ana izin bertanya dulu ke Ustazah Dini. Kita kalau belajar ilmu akhirat tuh belajar apa? Nah, jangan ke Ustazah Dini, jangan ke semuanya deh. Kita kalau mau belajar akhirat, kita belajarnya apa? Boleh komen di kolom komentar dong. Atau kalau mau lebih cepet, boleh Ustazah Dini yang jawab. Aduh, Ustaz, saya bukan Ustadz ya. Ah ya, Saya bukan Ustazah, saya cuman di sini sama-sama saya belajar. doakan, saya doakan semoga hafal Quran 3. Amin, 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 amin. Oke, Baik, gimana cerita gimana? agama tentang Allah, tentang kedekatan dan sebagainya ya, Syekh ya. Iya, belajar Quran, belajar kitab, belajar ini dan itu gitu ya. Oke, Mhm. kalau belajar ilmu dunia itu belajar apa? Belajarnya apa? Ilmu dunia, Mm-mm. buat saya ilmu dunia, ya buat saya sih ilmu dunia ada hubungannya dengan ilmu agama ya, karena semua yang ada di dunia ada hubungannya dengan ilmu agama ya sebenarnya. Nah, itu keren loh jawabannya. Iya, betul loh. Jadi kan kebanyakan orang itu berpikir bahwa belajar agama tuh belajar hadis, belajar Quran gitu. Sedangkan belajar kedokteran, belajar arsitektur itu tuh kayak belajar dunia, padahal enggak gitu. Kita belajar kedokteran tuh itu belajar akhirat. Kita belajar arsitektur iya, akhirat juga, belajar bisnis akhirat juga. Apabila niat kita diarahkan kepada Allah kayak gitu kan. Dan itu yang harus dilakukan oleh muslim gitu. Maka dari itu, nah nanti hadiah yang coaching itu, Anda pasti nanya, ini kerjaan antum itu apa dalil Qurannya? Itu pasti Anda tanya. Dan Anda tahu pasti dalil Qurannya apa. Gitu. Gitu. Jadi ada. Terus target sosial gimana? Nah, target sosial yang maksudnya tuh mengarahkan ke ini, maksudnya mengarahkan ke agama. Target Ya betul, sosial juga kalau karena kan di sini, misalnya di sini kan saya boleh dibilang lumayan aktif gitu ya, bersosialisasi dengan anak-anak pelajar, pelajar Indonesia dan sebagainya gitu misalnya ya. Tapi juga bantu-bantu humanite juga di sini, kemanusiaan. Nah itu gimana nih Syekh? Karena kan kebanyakan di sini bukan Muslim sebenarnya kan gitu. Jadi kan nggak, Oke. kalau buat saya pribadi sih nggak apa-apa ya, buat saya pribadi nggak Hmm. apa-apa. Cuma ada yang bilang kenapa nggak selamat Ramadan, misalkan sodakohnya dialokasikan lebih kepada Muslim atau orang-orang yang membutuhkan. Sementara buat saya
Di sini saya bisa ngeliat langsung ngasih orang yang memang membutuhkan gitu loh. Nah, Hmm. gimana nih? Gitu. Oh, Ana belum nangkep sih, tapi kalau tadi ngomongin bentar, Ana sedang memahami poin intinya, boleh lah nggak? Ana belum dapat poinnya. Sosial di sini tuh maksudnya tuh berbuat baik kepada orang lain kan, Mm-mm, iya kan? Baik Muslim maupun non Muslim gitu. betul. Oke, orang menganggapnya bahwa ketika kita sedekah tuh harus ke Muslim gitu. Ya, bagusnya selama Ramadan Oh, dialokasikan gitu kan. Sementara kan oh, iya, kegiatan saya itu kan banyak misalkan ngasih banyak lah iya misalkan paham. mengumpulkan barang buat satu Iya, iya, organisasi mana organisasi itu bukan iya. organisasi Islam tapi malah dipimpinnya dulunya sama kayak Emmaus dipimpinnya sama Hmm, bekas pendeta misalnya kayak gitu. Nah, gimana hmm. tuh? Ya, oke, paham. Boleh banget gitu. Anak tipe yang pilih-pilih dalam sedekah, sudah. Dan bisa jadi sedekahnya kita tuh menurut orang jelek gitu ya. Tapi bagus gitu. Bagus menurut kita. Nah itu, jadi kayak misalkan anak tuh punya budget gitu ya, budget buat sedekah dan oke. Jadi orang-orang terdahulu tuh mikirnya sedekah itu gimana caranya biar sedekah ini dia tuh pakai gitu dan bisa jadi nanti niatnya dirubah gitu. Oke, saya sedekah, saya muslim, saya sedekah, semoga dengan saya sedekah ada orang non muslim lihat saya, oh itu muslim baik banget, muslim baik banget sedekah, ajaran mana nih kayak gitu, ajaran mana nih, abis itu dia baca Quran, abis itu masuk Islam, bisa jadi gitu, jadi pembawa ini. Kalau Anda ngarahnya ke situ, soalnya kemarin Anda beli buku dari Belanda tuh, dari Belanda terus KW ternyata, Anda belinya salah KW, terus Anda bilang ke dia tuh, Anda cerita gitu kan, habis itu dalam Islam, dalam agama saya, Islam, kita tuh nggak boleh pakai barang yang KW kalau nggak diizinin. Boleh nggak saya pakai barang kamu, terus atau saya beli deh barang kamu gitu kan. Nah itu, terus dia tuh bilang, oh iya boleh pakai aja kata dia gitu. Dan semoga dia bilang, Ana bilang kayak gitu tuh dia mikir, oh Islam keren banget ya, nggak boleh pakai barang KW gitu. Nah itu sih bisa jadi bahkan jadi ini ya, menurut Ana lebih keren juga gitu kita bersosialis sama ini. Jadi kita tuh kan representasi Muslim ya, sehingga jangan lemah di pandangan orang lain. Semoga saat kita kuat di pandangan orang lain, jadi kayak oke Muslim kuat nih, gitu. Oke, kayaknya gue tertarik masuk Islam gitu. Jadi kayak ladang dakwahnya banyak. Gitu. Kalau Ana sih suka menyebar niat gitu ya, kayak tuk 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 tuk. Jadi kita tuh dapat pahalanya lebih banyak gitu sedini. Itu sih. Iya, untuk target sosial sebenarnya Ana ada sih. Jadi ada gitu, jadi banyak gitu. Itu sih. Mm-mm. Iya, Contohnya gitu. saya Rizky apa? Target sosialnya misalnya gitu. Target sosial, target maksudnya target sosial ininya. Contoh. Nah, misalkan anak itu suka ngegaji orang kalau dia sholat 40 hari, nggak ketinggal sholat misalkan. Nggak masuk akal kan? Satu hari sama saya kasih 100.000 gitu. Artinya 40 hari 4 juta gitu. Kayak gitu. Nggak masuk akal kan gitu. Dia sholat ini, tapi anak mikirnya dengan dia 40 hari tidak tertinggal takbir, dia tuh bakal 100% masuk surga gitu. Karena ada dalilnya. Orang yang dia itu nggak tertinggal takbir 40 hari, dia tuh hilang sifat munafik. Habis itu diharamkan api neraka gitu. Artinya dengan modal 4 juta gue udah masukin orang masuk surga. Dan itu keren kan, bagi orang mungkin bodoh gitu anak ngasih 100.000, tapi bagi anak itu keren gitu. Terus misalkan ngafal Quran ke anak satu halaman 20.000 gitu, di situ tukang bakso, tukang pecel itu ngafal loh, lucu loh, di jalan sambil nunggu pasar malam dia ngafal Quran, dan gue wih, insya Allah gitu mau di story nih besok gitu. Jadi ada kesenangan sendiri buat anak gitu. Jadi kayak gitu, itu yang contoh mudahnya ya. Tapi contoh yang besarnya anak tuh ada rencana bikin, jangan deh, jangan. Nah itu jadi ada sesuatu lah gitu, jadi ada banyak. Jadi target anak tuh salah satunya tadi dapat Nobel Prize itu sebenarnya itu salah satu yang benar-benar anak udah buat ininya gitu, kayak gitu gitu. Dan gimana caranya, apa ininya, gitu. Gitu, minta doanya teman-teman, semoga bisa berdakwah. itu itu sih. Amin, amin, amin. Mm-mm. Baik, baik. Saya jadi ingat Mm-mm. ibu saya dulu kalau saya puasa dikasih duit 5.000 gitu. Nah, Kecil gitu kan. Ya, baik.
Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dan setelah itu mungkin kita bisa tutup karena waktunya juga mungkin di Indonesia udah mau maghrib kali ya, Syekh ya. Baik, Hmm. dari Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, seandainya zakat kita belum lunas, apakah benar sedekah kita tidak berpahala? Karena zakat si penerimanya tertentu, sedangkan sedekah kan bisa kepada siapa saja. Terima kasih, Ustadz. Oke, aduh, Ana nggak mau jawab yang kayak gini. Soalnya Ana sedikit lupa ya terkait ini. Sebenarnya Ana di fikih muamalah juga sih. Cuman terkait ini kayaknya Ana memilih untuk tidak menjawab deh. Karena Ana nggak yakin terkait ininya, terkait pahalanya. Tapi kalau kita dianalogikan dengan umroh dan haji, tapi kan nggak bisa ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Nah, umroh dulu Ana pernah umroh dan ternyata pas sa'i itu Ana kelewat satu satu putaran gitu. Dan baru keinget ketika Ana umroh kedua. Nah, di situ Ana langsung WA Syekh, lu gimana nih gitu kan? Saya nih, ya udah kamu selesain aja itu umroh, habis itu bayar dam. Umroh kedua kamu nggak diterima gitu. Gitu. Jadi kayak oke Anda nyelesain umroh dulu yang pertama gitu satu putaran, habis itu udah tahallul, bayar dam. Habis itu Anda nggak umroh lagi di yang keduanya. Kayak gitu. Ini kalau di umroh. Tapi kalau di zakat, Allah alam mana agak bingung ya. Tapi satu hal yang saya tahu adalah kita tuh bukan berarti ketika kita punya hutang terus kita sedekah kita nggak dapat pahala, bukan berarti seperti itu, bukan berarti seperti itu, kita tetap dapat pahalanya, tapi kita zalim ke orang yang ngutangin kita kalau kita nggak bilang kayak gitu. Jadi kayak ada plus minus gitu, tapi kalau anak-anak tipe yang hitung-hitung ya gitu. Jadi jawabannya Allah a'lam, tapi boleh nanti Japri aja, nanti anak tanya ke Syekh ke guru aneh yang fikih muamalah gitu. Ya soalnya ini pertanyaan yang jarang ya. Kalau pertanyaan tentang mudharabah musyarakah itu insya Allah Anda jawab. Karena Anda kan di bisnis ya, jadi kayak oke, kayaknya eh, lebih relate gitu. Hmm. Itu sih. Maaf saya. Oke. Hmm. Baik, Ibu Idar, nanti kita bisa diskusikan kembali mungkin ya. Baik. Baik, Syekh. Oke. Waktunya juga Hmm. sudah Ya. habis ya. Sudah, Alhamdulillah banget kita bisa sampai 11.46. Biasanya 11.30 nih kita sudah tutup. Tapi kali Oh ini, iya. iya, nggak apa-apa kali ini spesial. Eh, Ibu-ibu juga masih ada yang masih tetap tinggal gitu. Baik. Baik, silakan diberikan mungkin kesimpulannya dari tadi yang saya Iya. bawakan. Kemudian mari kita tutup sama dengan membacakan doa. Silakan, Syekh. Oh, iya. Ayo saya boleh ini dulu gak tanya pertanyaan satu ya. Boleh yang tadi mau dapat sesuatu. Iya, saya. Oke. Teman-teman tadi kan Anda di awal bilang ya, siapa nih yang bisa jawab, Anda pakai AI berapa persen, itu dia dapat kanvas kehidupan plus coaching satu kali. Nah, itu silakan. Tadi Anda berapa persen tuh pakai AI-nya? Ada yang bilang 20%. Oke, kita tunggu 1 menit ya. 50%. Ya, 35%. Oke, oke. Si Oke, ada satu orang yang udah jawab benar. Si itu 1% didapatkan oleh Ustazah Dewi Hadi. Iya. Dapat 0%. Dan ini bisa ini ya bisa ditukar sama orang. Kalau misalkan Ustazah Dewi itu, oh kayaknya gue nggak bisa deh, nggak usah deh, kayaknya nggak butuh deh. Itu bisa ditukar sama orang lain. Nah nanti tolong japri Ana ya untuk dapat kanvasnya sama coaching. Tapi kanvasnya masih ini sih masih prototype gitu. Tapi kalau coachingnya insya Allah masih relate. Hmm. Oke, dapat. Nanti kabarin ya. Oke, kita masuk ke closing statement. Oke, teman-teman, kita ini kan Ramadan ya. Kita mau Ramadan dan Ramadan ini sebenarnya hal yang sangat-sangat dinanti nanti kita gitu. Dan setiap yang spesial itu seringkali kita tuh menspesialkan itu gitu dengan melakukan spesial. Tapi yang disayangkan adalah kita tuh kadang hanya menspesialkan 30 hari. Nah, padahal
hari yang spesial itu adalah 365 hari dan kita nggak tahu ya di hari spesial mana kita akan Allah panggil gitu. Maka dari itu jangan hanya fokus kepada 30 harinya, tapi fokus ke 365 harinya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi orang spesial di 365 harinya dan bukan hanya di 30 hari. Dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu statementnya Sal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah selesai mendapatkan ilmu dari Syekh Rizky. Ahmad, jangan bosan-bosan ya Syekh kalau kita minta Ya, lagi insya Allah. ilmunya untuk sharing dengan kita. Karena ya memang kita senang sebenarnya dengan yang segala sesuatu yang sifatnya mungkin lebih sharing ya, lebih berbagi seperti itu. Kita juga ada ustadz yang membahas mengenai fikih, macam-macam lah. Syekh kita tuh ada yang juga membahas mengenai kehidupan sehari-hari, ada psikolog. Pokoknya ya namanya tinggal di perantauan, khususnya bagi ibu-ibu yang di perantauan tuh kita apalagi nih yang kawin campur ya Syekh ya memang sangat haus dengan ilmu agama dan kita memang saling menguatkan satu sama lain. Karena namanya tinggal di Perancis, negara yang tidak berbasis kepada agama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit gitu. Jadi bisa dimengerti ya, saya rasa oleh saya Ya, sendiri. Baik, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Syekh Rizky. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya. Harapannya, amin. impiannya Amin. dikabulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau memang sudah mendapatkan Nobel seperti yang Syekh inginkan, jangan lupa berbagi kepada kita ya Amin. kabar-kabarnya. Amin. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada Itu kesalahan. bisa aku tuh. Dan Terima kasih. sama-sama Langsung alhamdulillah. aja. Salah apa enggak? Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Syekh Rizky Ahmad Ya, sama Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh.